Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kembali bisa bermajelis kesempatan hari Ahad maghrib sampai isya. Mudah-mudahan kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan ini sebagai nilai ibadah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita menempatkan nikmat-nikmat itu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Hari ini kita membicarakan masalah fikih. Kita sampai kepada bab baru, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi yang kita kenal adalah apabila seseorang ada yang terlupa dari hal-hal yang diwajibkan, dia disunahkan untuk diwajibkan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu hukumnya wajib, bukan sunnah ya, bukan boleh ditinggalkan. Sahwi itu sendiri apa? Sahwi sendiri itu artinya lupa atau lalai terhadap sesuatu dan berpaling darinya kepada yang lain. Jadi sahwi, lupa atau lalai secara bahasa. Secara syariat, sahwi masuk ke dalam kategori sujud sahwi. Misalnya sujud sahwi secara syar'i adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau sesudahnya untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang dengan tanpa sengaja. Ya, maka sujudnya disebut sujud sahwi karena terlupa dengan tidak sengaja. Kalau seseorang sholat yang wajib dia mengerjakan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Maka sujud sahwi adalah mengerjakan atau meninggalkan perkara yang diperintahkan atau dilarang, dan hukumnya termasuk hukum wajib dalam sholat, maka dia melakukannya sujud sahwi.
Nah, di mana pensyariatannya? Ya. Para imam mazhab bersepakat atas disyariatkannya sujud sahwi bagi siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya seperti yang dialami Nabi SAW atau sejenisnya karena lupa. Dalam keterangan fikih yang menjadi alasan yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang dikenal hadis Dzul Yadain. Jadi ceritanya begini, Rasulullah mengerjakan sholat suatu hari dalam sholat Syria, ya, apakah zuhur atau asar. Para penulis riwayat tidak memastikan antara zuhur dan asar, tetapi dia pasti sholatnya sholat Syria. Lalu beliau salam pada 2 rakaat. Sholat zuhur atau sholat asar, Nabi SAW salam setelah 2 rakaat. Orang-orang pada Nabi menuju tiang di masjid itu, terus duduk bersandar. Nah, para sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar dan yang lainnya tidak berani menegur. Mereka menyerahkan. Tapi Dzul Yadain memberanikan diri. Maka Dzul Yadain bangkit dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa engkau mengqashar sholat atau engkau terlupa?" Nabi melihat ke kanan dan ke kiri, lalu bertanya, "Apa yang dikatakan Dzul Yadain ini benarkah?" Baru sahabat menjawab, dia benar ya Rasulullah. Engkau telah sholat hanya 2 rakaat. Padahal itu di dalam masjid, di rumah. Kemudian Rasulullah berdiri, ya, lalu sholat 2 rakaat lagi, ya, mengucapkan salam, kemudian bertakbir dan bersujud, kemudian bertakbir dan bangkit dari sujud. Nah, itu diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah. Itu periwayatan yang menjadi Nabi lupa. Nabi lupa, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam, kemudian takbir, kemudian sujud, kemudian takbir, sujud, kemudian bangkit dari sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berdasarkan hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Kemudian yang hadis qauliyah, yang memerintah untuk sujud sahwi. Dalam sebuah hadis, idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu duratun hatta yasma'al adzan fa idza qudiya al adzan aqbala
fa idza suwiba adbara fa idza qudiya taswib aqbala yaqturu bainal mar'i wa nafsi yaqul uzkur kadza di malam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajadatain wa huwa jalis. Hadis Abu Hurairah, ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Jika adzan dikumandangkan, maka syaitan lari terbirit-birit sambil buang kentut. Lari terbirit-birit sambil buang angin atau kentut, hingga tidak mendengar adzan. Apabila adzan selesai, setan itu datang lagi mendekat. Karena kita di sini adzan, lari terbirit-birit sambil buang kentut. Buangnya kentut itu untuk mengalahkan suara adzan. Nah, ketika adzan sudah selesai, mendekat lagi setan. Jika iqamat dikumandangkan, setan lari lagi melakukan hal yang sama. Jika selesai iqamat, maka ia datang lagi untuk menggoda seseorang dengan jiwanya yang melintas seraya mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diingatnya. Maka hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Nah, 2 dalil ini cukup buat kita bahwa sujud sahwi disyariatkan. Yang ketiga, dalil yang ketiga sebagai penjelas dalam mengerjakan sujud sahwi, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla talatan aw arba'an falyatruhasyak wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallim fa in kana salata khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba' kanata targhima li syayatin. Nah, ini fungsi sujud sahwi. Jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan ia tidak tahu berapa rakaat sudah sholat yang dikerjakan, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dan membangun di atas keyakinannya. Nah, maka kalau kita ragu apakah sudah 4 atau baru 3, tidak otomatis kita menganggapnya sudah baru 3.
tidak otomatis kita, tetapi kita cari keyakinan. Kalau tidak ketemu baru yakini yang paling kecil. Kalau tadi kita ragunya, apa sudah 4 atau baru 3? Dicari dulu keyakinannya. Kalau tidak ketemu antara 3 dan 4 masih ragu, maka anggap yang paling sedikit, terus tambah. Jadi dia harus membangun di atas keyakinannya. Kemudian ditambah 1 rakaat. Kemudian dia bersujud 2 kali, sujud sahwi sebelum salam. Jika ia sholat jadi 5 rakaat, karena keyakinannya dia nggak ketemu, maka telah genaplah sholatnya. Dan apabila ia sholat betul jadi sempurna dengan 4 rakaat, maka 2 sujud itu membuat marah syaitan. Maka 2 sujud itu membuat marah syaitan. Itu dalil-dalil tentang sujud sahwi dalam pensyariatannya. Jadi sudah sahih dalam hadis-hadis yang membawa sujud sahwi wajib kalau terlupa hal-hal yang hukumnya wajib. Jadi para ulama telah ijma bahwa sujud sahwi disyariatkan. Sebab-sebab sujud sahwi adalah kelebihan, kekurangan atau keraguan. Nah, terus kapan sujud sahwi dilakukan? Sujud sahwi wajib karena sebab-sebab berikut. Satu, bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, misalnya menambah ruku, menambah sujud, berdiri atau duduk, sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan di dalam sholat. Hadis Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut: Shalla bina Rasulullah SAW khamsan, falamma intaqala minas sholat tawashwasha al-qaum bainahum faqala ma sya'nukum, qalu ya Rasulullah hal zida fi sholati syai', qala la, qalu fa innaka qad shallaita khamsan, famfatala fasajada sajatain summa salam summa qala innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami sebanyak 5 rakaat. Bukan sengaja ya, karena terlupa. Ketika beliau telah selesai dari sholat, maka dengan suara gaduh di antara mereka.
Maka beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang ditambahkan dalam sholat? Nabi menjawab, tidak. Mereka berkata, sesungguhnya Anda telah melakukan sholat 5 rakaat. Terus Nabi percaya, terus berbalik menghadap kiblat lagi, ya, dan duduk melakukan sujud 2 kali. Kemudian salam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Karena itu, bila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Maksudnya lupa di dalam sholat. Jadi ini hadis sebab sholat karena lupa jumlah rakaat. Bila tambahan dalam sholat diketahui saat sholat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, sekalipun saat dia ruku. Misalnya terbukti, ya, sudah 5 rakaat. Kebetulan makmum tidak ada yang, kalau misalnya sholat sendiri, dia sholat ke-5 kali. Nah, ingatnya 5 rakaat dalam keadaan ruku. Ingat sholat sudah 5 rakaat dalam keadaan ruku. Dia segera duduk, tinggalkan rukunya itu. Kenapa? Dengan apabila tidak segera duduk, berarti dia sengaja menambah sholat, sengaja menambah rakaat. Itu dilarang. Orang sengaja sholat jadi 5 rakaat, sholat yang 4, itu dilarang. Jadi ketika dia ingat, wah ini udah 5 rakaat nih, segera duduk. Nanti sebelum salam dia sujud 2 kali. Alasan kedua, kenapa sujud sahwi? Mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Berdasarkan hadis Husain bin Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati rakaat minal asr, summa qama fadaqala al-hujrah, faqama rajulun basitur yadain faqala aqsirti shalah aqsirti shalah ya Rasulullah. Kemudian fakhraja mughadiban fa shalla raka'atan allati kanat tarakat thumma salam summa sajadatain fi sahwi thumma salam. Rasulullah SAW mengucapkan salam pada rakaat ketiga dari sholat asar. Tandanya kurang ini.
Maka beliau keluar dalam keadaan dibuat gusar, lalu beliau sholat 1 rakaat, yang tertinggal kemudian mengucap salam, kemudian sujud sampai 2 kali, kemudian salam. Nah ini ada banyak pendapat sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam, ada juga yang sesudah salam, nanti salam lagi. Nah ini yang jarang kita temukan. Yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa, bukan sengaja. Melakukan kesalahan bacaan yang kesalahan itu merubah makna. Merubah makna yang gimana tuh? Seperti ya ayyuhal mu'minun jadi ya ayyuhal kafirun. Seperti orang beriman seharusnya mendapatkan balasan di akhirat, jadi siksaan di akhirat. Itu merubah makna. Tetapi kalau yang bacaannya seharusnya innallaha kana aliman hakima, jadi innallaha kana sami'an basira, enggak apa-apa itu. Karena maknanya memang berubah, tetapi isinya bahwa Allah memang sami'an basira, aliman hakima. Ya. Nah, yang merubah makna itu melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Karena bila disengaja maka ia membatalkan sholat. Nah, maka ini hati-hati. Makanya perintahnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah buat kamu dari Al-Qur'an. Maka bila ia lupa, ia wajib sujud sahwi. Ya, lupa bacaan yang merubah makna, merubah maknanya yang kontradiktif. Tapi kalau yang sama-sama makna ayat dalam sekalipun ayat itu keliru, tetapi isinya tidak kontradiktif. Yang keempat, meninggalkan salah satu wajib sholat. Salah satu wajib sholat berdasarkan hadis Ibnu Buhaina radhiyallahu, berkata beliau, "Shallalana Rasulullah rakataini min ba'di sholawat, tsumma qama falam yajlis. Faqama an-nas ma'ahu falamma qada sholatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Fasajada sajadatain wa huwa jalisun tsumma salam." Rasulullah SAW mengimami sholat 2 rakaat dari sholat-sholatnya. Kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk untuk tasyahud awal. Lalu orang-orang ikut berdiri bersama beliau. Manakala beliau menyelesaikan sholat dan kami menunggu salamnya, maka beliau bertakbir sebelum salam. Lalu beliau sujud sahwi 2 kali ketika duduk, kemudian mengucapkan salam. Tasyahud awal itu wajib.
kemudian wajibnya sholat, wajib sholat itu dikiaskan berdasarkan hadis ini. Ya. Hadis ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan tasyahud awal. Maka wajib sholat yang lain dikiaskan kepadanya. Misalnya meninggalkan tasbih pada saat ruku dan sujud, dan tidak membaca Rabbik firli, bacaan sujud, bacaan dua di antara dua sujud, pada duduk di antara dua sujud, serta meninggalkan takbir intiqal. Nah, itu wajib sholat. Kalau sholat sendirian, kalau sholat jamaah bagaimana? Sholat jamaah bagaimana? Misalnya makmum ada yang tidak membaca takbir intiqal dari ruku, dari berdiri mau ke ruku, tidak baca itidal, tidak baca sami Allahu liman hamidah. Tapi karena sami Allahu liman hamidah, karena contohnya cukup imam yang baca, kita hanya membaca Rabbana lakal hamdu. Dan mau sujud tidak baca takbir intiqal, bangkit dari sujud, begitu seterusnya. Orang makmum tidak membaca karena bacaan dia sudah di cover oleh imam. Ya. Coba kalau dia kemudian dia tidak baca di dalam sholat berjamaah, masa dia mau sujud sendirian? Ya. Tetapi sebaiknya takbir itu dibaca oleh kita. Ya. Takbir intiqal. Maka ada yang mengatakan bacaan ini menjadi fardu. Kalau seandainya tidak dibaca, baik sholat sendiri atau makmum, maka dia itu membatalkan sholat. Tetapi yang jelas kalau sholat sendirian tidak membaca takbir intiqal, itu bisa dikenakan hukuman yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, ini merupakan persoalan yang jarang kita dengar. Jadi yang terlupa membaca takbir, meninggalkan bacaan tasbih saat ruku dan sujud, itu tidak mengerjakan kewajiban. Bila sholat sendiri itu wajib harus sujud sahwi. Kalau sholat berjamaah, mungkin saja orang yang jadi makmum itu tidak membaca. Kenapa tidak membaca? Misalnya imamnya cepat, dia tidak sempat membaca, maka di-cover oleh imam. Tapi kalau sholat sendiri itu merupakan kewajiban, maka harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan, maka diperintahkan dia sujud sahwi. Yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat, sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia sudah sholat. Hal itu terjadi saat berlangsung, karena dia melaksanakan sebagian sholatnya dalam keadaan ragu.
apakah ia termasuk darinya atau kelebihan darinya, maka niatnya melemah sehingga ia memerlukan tambahan, yaitu sujud sahwi. Dalam sebuah hadis riwayat yang lain, Nabi mengatakan, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadriya kam shalla fa idza wajada dzalik falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka setan datang kepadanya lalu mengacaukan sholatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Maka bila salah seorang mendapatkan peristiwa itu, maka hendaknya sujud sahwi 2 kali ketika dia sedang duduk untuk tasyahud akhir. Dalam kondisi ini yang bersangkutan berada di antara 2 perkara. Pertama, keraguannya tanpa tarjih, tanpa memilih yang benar yang berapa untuk salah satu dari 2 kemungkinan. Dalam kondisi ini maka dia mengambil rakaat yang paling sedikit. Nah, ini baru, karena dia ragu, nggak bisa mentarjih, nggak bisa ketemu berapa yang pasti, dan mendasarkan sholatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melakukan tambahan sholat, kemudian sujud sahwi. Jadi kalau kita sholat tiba-tiba kalau pertama kali bersama dia imamnya, terus ketemu bacaan yang menurut kita salah, kita boleh munfarid, boleh keluar dari berjamaah. Tata cara keluarnya itu tidak mesti meninggalkan shaf, tapi kita niatkan munfarid, kita sholat sendiri. Nah, itulah salah satu hikmah mengapa imam dipilih, ditentukan. Tidak boleh orang lain ya. Ya, itu namanya masih tradisional. Imam berdasarkan yang punya musola siapa nih, imam, dia yang jadi imam atau yang lebih tua. Tetapi kan dia berkuasa karena dia punya musola. Maka kita selanjutnya kalau tahu dia sholat, ya kita nggak sholat di situ. Ini pasti pengalaman pertama orang itu mendapatkan imamnya bacaannya tidak benar, kita munfarid boleh. Bahkan kita lebih utama munfarid dengan ya caranya tadi, tetap dalam barisan tapi kita niatkan sudah munfarid, baca sendiri supaya tidak timbul fitnah, tidak sholat kita mendahului dia. Kalau mendahului nanti kamu kalau sholatnya duluan gitu. Ya, kita ingin ke sholat ngikutin imam. Imam turun, masa kita sholat sendirian berdiri? ya dia batalnya, salahnya itu tidak membatalkan. Memang sebaiknya imam terus berdiri, tapi karena makmum yang tidak mengerti
terus subhanallah subhanallah, imamnya baru sadar, akhirnya sujud, akhirnya duduk pada tasyahud awal. Seharusnya kan kalau udah berdiri imam nggak boleh diturunkan. Makanya hikmahnya ya sholat jamaah ada yang begitu-begitu, yang betulin, yang ucap subhanallah orang di belakang imam, 3 orang itu di belakang imam. Jangan subhanallah dari belakang, subhanallah. terus di belakang imam itu mesti ngerti fikihnya, ya ngerti fikihnya. Jangan sampai ya terjadi begitu. Memang sering sekali kalaupun terjadi imam menganggap, dia kan bisa menganggap ini baru 1 rakaat, jadi dia nggak duduk tasyahud awal, masih berdiri lagi. Nah itu sering terjadi itu. Nah kita yang di belakang jangan menyuruh kalau sudah berdiri, karena tapi kalau belum berdiri tegak, nah itu boleh turun. Misalnya dia bangkit Allah, nah bacaannya kan belum sampai berdiri, itu boleh turun. Kalau sudah berdiri ya sudah, berhenti kita ngucapin subhanallah, kita ikutin imam berdiri. Nah kalau imam ikut duduk setelah sebelumnya berdiri karena ucapan subhanallah makmumnya, nah itu bukan fatal, kesalahannya bukan melanggar fardu. Sujud sawi juga, karena imamnya terlupa. Boleh sujud sawi sendirian, boleh sujud sendiri, karena kita sholat kan sudah selesai, salam saja sujud sawi sendirian, nggak ada ya. Boleh sholat sujud, karena kita tahu bahwa sholat kita itu bermasalah. Ada lagi? Mana dulu nih? Ya ini dulu. Ini sama kejadiannya itu cuma sekali, karena pulang kampung saat itu tahun 2009, masuklah ke Subang, ada sholat subuh. Lalu kita mampir rumah dan saya di belakang. Yang badan yang imam itu ya dia sendiri pakai kakek. Nah ini kita setelah kejadian itu kita bingung mau sholat lagi apa enggak. Jadi kalau saya di belakang tidak ngerti peristiwanya. Pada saat setelah kubur itu ceritanya mau turun, itu si kakek itu sambil jatuh, terus celananya pendek, terus ketawa, tapi terus diangkat lagi, sholat sampai selesai. Nah bagian di belakangnya persis itu kan dia kejadian, ketawa juga kedengeran. Nah kalau yang di belakang itu nggak kedengeran, saya merasa nggak ada apa-apa, jadi Terus aja. Begitu di dalam mobil cerita. Tadi ketawain. Ya, tadi kakek itu seharusnya jatuh, ngobrol, diangkat lagi, tapi selorot, sudah kelihatan celana pendeknya. Nah itu sebaiknya sebenarnya kalau seperti itu apa sholat lagi, atau sudah itu kejadian itu menjadi tanggung jawab imam sebagai imam? Dalam masalah ini dilihat apakah terbuka auratnya. Ya nggak dipakai celana jadi Ternyata tidak batal. Auratnya tidak jadi terbuka karena sarungnya aja yang lepas, tapi masih pakai celana kan? sudah diangkat. Iya, segera diangkat. Nah, ya ketawanya makmum itu batal, yang ketawa. Yang ketawa batal. Kalau imamnya nggak cuman senyum aja.
maka sholatnya tidak batal imamnya. Nah, kalau kesalahan makmum ya salah sendiri. Kalau kalaupun refleks tetap batal. Makmum itu mesti ulang, yang tertawa tadi. Yang tidak tertawa ya enggak batal. Gitu ya. Apa? Doa sujud sawi. Oh ya. Sujud sawi. Sama. Setan lari kalau dengar adzan. Yang pertanyaan pertama, bacaan sujud sawi, bacanya tidak ditemukan dari Nabi. Berarti bacaan sujud sama dengan bacaan sujud sawi. Tidak ada hadisnya itu. Allahumma la yanamu wa la yamut, enggak ada. Itu kesimpulannya. Karena tidak ada bacaan sawi, maka kembali bacaan sujud. Enggak. Sujud segera. Ya. Enggak disunahkan baca doa di antara dua sujud. Cukup, enggak ada lagi? Tambah, kita yang tahu tambah 1 rakaat, kemudian sujud sawi sendirian. Ya biarin, apalagi alasannya Allah yang membuat lupa loh. Kenapa Nabi dibuat lupa sampai sujud sawi? Nambah lagi kalau kurang rakaatnya. Itu kita bisa alasan begitu. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah, kita yang sadar tambah lagi. Ingatnya di rumah. Oh, ingatnya tambah di rumah. Kan kata Nabi kan, sholat yang terlupa ditambahkan ketika ingat. Tadi Nabi sudah pulang ke rumah, ada mengatakan, kalau belum ingat ya belum, pokoknya pas ingat segera. Ayo udah makan. Ya kita akhiri, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.